Yang pertama adalah amalan kita ini harus yang sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi yang sunnah ya. Karena banyak biro-biro tidak semuanya ya. Itu ada yang melakukan hal-hal yang di luar itu. Kemarin saya memergoki sendiri saat tahallul itu yang nahalul adalah seseorang yang dianggap kurang penting ya. Padahal itu kakung. Itu yang menahalul perempuan ada. Itu padahal nggak boleh kan kita. Nah ini contohnya. Harus betul-betul kita mencari pilihan biro-biro yang sesuai sunnah. Karena mosok orang lain laki-laki motong istrinya orang lain saat tahallul itu malah ditunjukkan dibuka jilbabnya. Nah, itu kan karena apa? Pengen mantep. Saya sudah nasihati tapi tidak dihiraukan contohnya. Tadi belum kenalan ya dengan saya. Nama saya Agung, dulu tinggalnya di Baturan, Masjid Asotik. Kemudian sekarang tinggal di sini. Alhamdulillah ini juga termasuk doa haji juga saya tinggal di sini. Ini Joglo ini juga proposal doa saya juga. Dan alhamdulillah ini juga menjadi rumah taklim untuk umat sama tafid. Di sini Senin sampai Kamis untuk tafid anak-anak. Anak saya dua di UI sama UMJ. Alhamdulillah sudah mau lulus semua. Kemudian istri saya satu tinggal di sini dari 2009. Nah, sekarang kita menuju ke proses untuk umroh ya. Umroh kita itu dimulai dari rumah kita. Kemudian kita menuju mikotnya dimulai dari mana Pak? Dari Medina atau dari Medina dulu ya. Sesuai dengan sunnah, kita biasanya mulai di Medina. Itu dari rumah, kita mulai dari rumah kita, apa kegiatan kita? Sholat safar ya. Sholat safar 2 rakaat. Kemudian sudah mulai keluar dari rumah itu kalau bisa sudah meluruskan niat kita. Setiap langkah kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Safar itu doa yang diijabah. Maka pentingnya kita membuat doa-doa yang baik, yang maksimal. Ya. Selama kita berjalan itu, proposal doa kita bisa kita baca. Minta-minta apa itu kita baca proposal doa yang kita susun itu. Sambil membaca doa-doa. Kemudian kita di Madinah, ya. Kemudian di Madinah, kemudian kita di Madinah ngapain? Kegiatan kita adalah sholat fardu dan kegiatan ibadah ini. Tapi kalau bisa sesuai dengan hadis Rasul, kita di Madinah itu tolabul ilmi. Syukur kita umroh kita tambah ilmunya lah, ya. Berbeda sebelum umroh dan sedang umroh itu tambah ilmunya. Di Madinah kita menuntut ilmu. Nanti mungkin kita bisa bikin taklim sendiri supaya kita punya celengan apa pertanyaan tentang ibadah kita yang belum paham, nanti bikin majelis sendiri. Mungkin di halaman, biasanya mabrur bisa di halaman, nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang ibadah sholat kita atau apa, bisa bikin majelis. Di Madinah apa ingat? Tolabul ilmi. Ya. Jangan hanya menjadi orang yang pelongo-pelongo, gumun, harum, masjid Nabawi. Kita jangan jadi gumunan. Kemudian nanti di Bir Ali, kita mulai setar ya. Di Bir Ali atau apa? Di Bir Ali itu disebut Bir Ali apa? Karena dulu banyak sumur-sumur ya. Dibikin sumur-sumur. Nah, ini nanti kita mikot. Mikot sudah mulai start membawa, tapi kita memakai bajunya ikram itu udah dari hotel. Di sana juga bisa, tapi biasanya orang yang musafir itu di sini yang nggak tidur di hotel itu biasanya mulai di Bir Ali memakai baju ikramnya. Tapi kalau kita di hotel sudah siap, ya. Sudah siap, pokoknya yang wangi-wangian bapak-bapak disemprotkan. Kalau ibu-ibu pakai wangian boleh enggak? Boleh tidak? Boleh, tapi yang tidak menyengat, yang wajar, yang pokoknya kita sendiri ya bisa mencium. Tapi kalau
baunya dari tetangga sudah bisa mencium itu tidak boleh. Ya. Ini ya, kemudian kita kalau sudah mengucapkan itu niat kita, larangan sudah mulai, ibu tadi nggak boleh memakai wangian. Nah, itu nanti banyak larangan yang harus kita hindari. Nah, kemudian dari situ kita naik kendaraan. Nah, kemudian yang perlu diingat, nanti mikotnya biasanya bareng-bareng di mana? Di halaman atau di bis. Ya. Kalau bisa kita biasanya di bis. Ya. Rasul itu dulu kan naik unta ya saat mikotnya. Kita di bis, nanti dipimpin oleh mutawif. Kemudian, tapi ingat kita saat umroh kedua nanti, yang tidak umroh, hati-hati, jangan ikut-ikutan. Nanti kalau ikut-ikutan harus tertunaikan itu. Kita harus membayar dam, karena ada dulu yang sudah niat di jalan rasa situ, nah, tetap harus dilanjutkan itu. Ada yang begitu, tiba-tiba nggak jadi umroh yang kedua. Ya. Nah, kalau sudah niat, ya harus ditunaikan sampai tahallul. Itu contohnya. Kemudian kita setelah sholat 2 rakaat membaca mikot, kemudian kita menuju ke Mekah. Di Mekah kita biasanya nanti sholat di jamak, sholat wajib itu. Biasanya sampai di sana berangkat dari Madinah jam berapa itinerary-nya? Biasanya yang itu nanti sampai di sana maghrib, maghrib sama isya. Nah, itu dirangkap. Kemudian baru kita menuju ke pelataran untuk mulai tawaf. Setelah tawaf kita keliling berapa kali? 7 kali. Kemudian dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Kemudian 7 kali. Kemudian nanti setelah selesai 7 kali, kita menuju ke makam Ibrahim ke belakangnya. Nanti sholat 2 rakaat di Multajam, area Multajam 2 rakaat. Habis itu nanti ke belakang, nanti ke Yam-Yam, minum air Yam-Yam. Setelah air minum Yam-Yam, kita menuju ke Bukit Sofa, terus sampai Marwah. Nanti kita sa'i di situ, kemudian tahallul, dan nanti selesai. Itu mobilitas umroh kita. Ini rutenya jelas nih. Nah, kemudian syarat umroh itu apa? Yang pertama adalah Islam. Kalau tidak Islam boleh tidak? Tidak boleh. Ada enggak orang non Islam pengen umroh? Ada enggak haji? Ada tidak? Ada. Dulu ada. Padahal bukan Islam tapi kepengen menunaikan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi Muslim. Karena syaratnya itu, nah itu Islam balik, berakal, merdeka, istitoah. Rukunnya, rukun kita, kalau rukun itu apa? Rukun itu yang tidak boleh ditinggalkan. Amalan yang wajib dikerjakan di dalam umroh dan jika ditinggalkan salah satunya maka batalah umrohnya. Misalnya kita tidak ikram, tawaf, sa'i itu kita tidak boleh. Kemudian wajibnya itu ikram dari mikot, syukur memendekkan rambut. Wajib itu bisa ditinggal tapi kita harus membayar dam. Sekarang nanti ini ada bawa kain ikram enggak? Ada yang bawa? Enggak bawa? Bawa? Nah, bawa nanti praktek. Kita cara memakai baju ikram. Ya, jadi ingatkan definisi ikram adalah niat umroh dari mikot yang telah ditentukan secara syariat. Jadi ini harus kita ini kalau untuk umroh itu harus mulai niat dulu. Lalu sebelumnya kita disunahkan sebelum memakai baju ihram apa aja? Mandi besar ya, mandi besar di hotel nanti. Kemudian memotong kuku, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak dan yang lainnya. Kemudian mengenakan wangi-wangian sebelum kita membaca niatnya itu. Kemudian niat ikram untuk umroh seraya mengucapkan niat kita untuk ikram apa?
Labbaika Allahumma umrotan bisa, labbaika umrotan bisa. Ya. Ini mandinya, ini ada di dalam hadis juga ada mandi. Jadi kita sebelum memakai baju ikram itu harus mandi. Bahwa dia melihat Rasulullah melepas pakaian ketika hendak ikram dan mandi besar. Lanjut yaitu apa? Wanita dianjurkan mandi ikram sekalipun dalam keadaan haidnya. Dulu diperkenankan. Terus memakai wangian di badan sebelum, ingat-ingat sebelum memakai ikram kita nyemprotkan ke yang laki-laki. Ibu-ibu ya sepantasnya saja yang tidak wangi. Wangi hati-hati nanti. Terus nanti hindari juga saat kita tawaf itu loh. Jangan megang-megang apa? Iswa. Iswanya juga wangi. Terus di makam Ibrahim juga itu wangi. Jangan megang-megang. Juga pula wanita juga dianjurkan memakai wangian. Jadi kita wanita boleh memakai wangian asal yang tidak menyengat, hanya kita sendiri yang bisa menciumnya. Jangan sampai tetangga kita memakai wangian. Lanjut yaitu memakai 2 kain ikram. Untuk pria atau laki-laki memakai ikram 2 kain, tidak berjahit. Mungkin nanti bisa disiapkan kainnya. Contoh nanti ada 2 helai. Nanti bisa cara memakainya bagaimana biar kita cara memakai ikram itu tidak ada aturannya yang saklek gitu. Kita bisa memakai metode apa saja, yang penting tidak kalau saat melangkah itu tidak kelihatan. Nanti caranya bagaimana, ada caranya. Pakaian putih kalian, karena ini adalah pakaian terbaik kalian, gunakanlah sebagai kain kafan bagi orang yang meninggal di antara kalian. Kadang kita atau bapak-bapak yang berwasiat, besok kalau meninggal saya dibungkus dengan kain saat haji, maka disimpan itu. Adapun wanita boleh mengenakan pakaian apa saja, ya. Wanita boleh memakai pakaian apa saja, tapi sesuai dengan ketentuan syariat, tidak ketat, ya. Terus kemudian tidak boleh mencolok, tidak boleh mengenakan cadar, tapi mengenai cadarnya ada yang membolehkan juga. Tapi kalau aturannya muka sama telapak tangan, ya. Memakai sarung tangan tidak boleh, ya. Memakai sarung tangan tertutup. Memakai apa? Yang ada anunya itu ya. Ya, yang ini. Tapi kalau itu tergantung ya. Memakai madhab apa ya? Kalau yang orang-orang Arab sini cukup ya. Tapi kalau dari Imam Syafi'i kan ini tertutup. Tentang pakaian sudah paham ya, Bapak sekalian? Ikram, kalau ibu-ibu bebas asal tidak mencolok. Ya. Warna hitam boleh, warna putih boleh. Kalau bisa putih supaya apa? Tidak terlalu panas. Karena hitam kan menyerap panas nih. Nah ini contoh, ini baju ikramnya orang-orang Afrika biru. Nanti kita apa? Kita setelah dari hotel mandi kita menuju ke Bir Ali ya. Bir Ali kita apa? Sholat di Masjid Dzul Hulaifah. Kita masjid di Masjid Dzul Hulaifah berdasarkan hadis dari Umar ya. Rasulullah SAW bermalam di Dzul Hulaifah, itu di Bir Ali tadi. Bir Ali itu juga namanya Dzul Hulaifah, tempat beliau memulai ikram. Beliau sholat di sana 2 rakaat. Kemudian setelah sholat di masjid keluar, baru membaca apa? Niat tadi. Niatnya tadi gimana? Bukunya ini di bawah nih, Bapak sekalian nih. Bisa di bawah nih. 'Labbaika Allahumma umrotan. 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 '
niat ikram nggih. Niat ikram, tapi kalau bisa kita pas saat niat ikram itu di samping membaca labbaika Allahumma umrotan, kita lanjutkan ke doa yang untuk supaya kita ini tidak terkena dam. Nah, ya. Supaya tidak terkena dam. Yaitu membaca Allahumma makhilli haitsu habasani. Supaya nanti saat misalnya ibu-ibu di tengah jalan terus ada masalah itu kita tidak membayar dam. Tapi kalau belum membaca ini kita membayar dam. Itu contohnya. Kemudian bertamid, bertabid, takbir kita selalu itu di dalam perjalanan kita ya. Kemudian setelah kita membaca niat, kita membaca niat, kita perlu adalah apa? Bertalbiyah. Talbiyah sudah apa? Monggo sarang-sarang. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu setelah kita membaca niat, kita selama dalam perjalanan membaca talbiyah itu. Kita bisa selingi membaca sholawat, membaca proposal, atau yang lainnya. Jangan kita tidur. Banyak dulu saya waktu belum tahu ya, mungkin hanya membaca talbiyah berapa lah sudah tidur semua, dongorok semua. Ternyata kalau kita dari Bir Ali sampai Mekah itu jaraknya sekitar 450 kilo ya. Ya lumayan, tapi di sana cepat kok. Tidak seperti di Indonesia banyak traffic light, banyak yang di sana itu cepat bisnya itu. Insya Allah nanti kita bisa mampu. Kemudian sekarang larangan kalau kita sudah memakai ikram ya. Larangannya apa saja? Yaitu mencukur. Kalau sudah memakai ikram kita tidak boleh mencukur ya. Mencabut rambut dari memotong kuku tidak boleh. Itu dilakukan sebelumnya. Nanti kalau kita melakukan apa? Kena dam. Itu motong kuku, motong rambut itu dilakukan sebelum kita berikram. Memakai wangi-wangian sudah menjadi larangan. Ya. Terus melamar saat memakai tidak boleh. Saat melamar. Kemudian kita tidak boleh ngomong yang buruk-buruk. Jima, berjumbu, perkataan yang menimbulkan birahi atau berkata-kata porno itu tidak boleh. Atau kasar juga. Berbantah-bantahan juga tidak boleh. Terus kemudian larangan berikutnya adalah melakukan maksiat, berdebat, padu. Di sana kalau kita tidak dijaga betul, suami istri itu walaupun kadang bisa berbahaya nanti, bisa padu ini. Masalah sedikit mungkin hanya deleke koperan, bisa marah-marah kalau kita tidak benar-benar melakukan kesiapannya. Kita boleh debat ya, hindari. Berburu binatang kita tidak boleh membunuh. Kemudian juga tanaman juga tidak boleh dirusak. Kemudian pokoknya kita tidak boleh melakukan yang dilarang, itu binatang tidak salah dibunuh. Kemudian tumbuh-tumbuhan dipetik. Ini ya. Kemudian kalau yang larangan laki-laki, khusus laki-laki ya, memakai pakaian berjahit itu dilarang. Makanya nanti ada kain ikramnya itu tidak ada jahitnya. Terus tidak boleh memakai celana dalam. Jadi cuma kain tok itu nih. Celana dalam nggak boleh. Maka hati-hati betul ya. Kadang-kadang ada bapak-bapak itu masih memakai celana dalam terus memakai ikram, lupa nanti. Nanti kena dam nanti. Ya, tidak
tidak boleh berjahit. Nah, terus kemudian tidak boleh apa? Menutup. Menutup apa? Pakai apa? Kopiah. Kalau sudah berikram itu tidak boleh memakai kopiah. Atau tikudongge. Anunya mikronya kepanasan tikudongge. Pakai payung malah boleh. Nah, tapi nganggo pakaian kita sendiri dikukupi nggak boleh. Terus pakai kaos tangan. Terus sepatu yang tinggi. Ini yang perempuan sekarang. Memakai sarung tangan tidak boleh, ya. Terus hal yang boleh dilakukan saat ikram. Mandi boleh tidak? Kita kan dari Madinah, nanti sampai di Mekah. Kita mandi boleh tidak? Boleh. Asal tidak memakai sabun wangi. Kita mandi biasa saja, seger, ya. Pakai sabun nanti malah samponan wangi. Boleh. Menyisir rambut boleh, asal tidak apa membuat rontok. Menggaruk kepala badan juga boleh, asal tidak membuat apa yang bisa membatalkan. Bekam, mencium wangian, memotong kuku yang patah, menutup wajah bagi laki-laki. Wanita boleh memakai pakaian model dengan model warna apa saja. Aisyah mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning dan dia sedang ihram. Ternyata boleh, tapi kalau bisa kita menghindari warna yang mencolok. Ini ada yang pakai corak juga ada. Wanita boleh memakai sepatu dan celana panjang. Kalau bisa kita ya pokoknya yang syar'i lah, jangan. Wanita boleh memakai perhiasan, boleh memakai pacar atau celah, boleh berteduh di bawah payung. Jadi kita boleh berteduh asal tidak memakai topi atau ditutupi langsung bagi laki-laki. Nah, kayak gini boleh ini. Asal tidak baju yang dikenakan. Boleh mengenakan sabuk, cincin, naroji, kacamata, tas. Nah, itu. Ini sabuk yang dari untuk apa? Mencengi kain ikram. Tawaf. Tawaf. Berapa kali tawaf itu? 7. Definisi sunnah larangan saat ini ya. Bisa cepatkan waktunya ya. Definisi tawaf yaitu kita mengelilingi sesuatu itu tawaf. Secara istilah mengelilingi Baitullah. Jadi kita mengelilingi Baitullah dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad 1 putaran. Cara tawaf apa? Suci, menutup aurat, tawaf di luar Ka'bah. Jadi tawafnya harus di luar Ka'bah. Maksudnya itu ada Hijr Ismail. Jangan masuk ke Hijr Ismail, di luar. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri dari Hajar Aswad. Ya. Dilakukan 7 kali. Bersambung pada setiap putaran. Berniat tawaf. Kemudian sunah-sunahnya itibah, membuka. Soal tawaf ingat dibuka ya. Yang sebelah pundak kanan itu dibuka kalau pas saat tawaf. Nanti setelah kita sa'i ditutup lagi. Ingat-ingat kalau mau tawaf ini dibuka. Jadi gini. Kalau bisa ramel, tapi kenyataannya itu kalau ramel sekarang itu ya sekarang untek-untekan ya. Nah, itu. Ramel itu jalan kecil putaran dari 1 ke 3 ya, keempat sudah biasa. Ya, ramel itu ngiclik. Kemudian mencium Hajar Aswad, kalau bisa kita hindari dulu. Ya. Kalau ada peluang betul ya kita tapi hindari aja karena nanti kerepotan jadi nanti. Kalau bisa saat tawaf sunnah aja kita.
mengusap rukun yamani. Kita bisa, jangan dicium, sunahnya cuma mengusap. Ya. Di rukun yamani itu di samping Hajar Aswad, sebelum Hajar Aswad. Ada pojokan di situ namanya rukun yamani. Kemudian sunah-sunah tahap berdoa ketika melewati makom Ibrahim, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kita sholat membaca apa sunahnya? Surat apa? Surat. Kita 2 rakaat setelah 7 putaran selesai. Kemudian di belakang makam Ibrahim membaca sholat 2 rakaat membaca apa? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Sunah-sunah tawaf berdoa di multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah ke belakang. Nanti kita sholatnya di situ. Kalau doa setoran proposal juga di situ nanti. Kemudian sa'i. Sa'i kita dari Bukit Sofa ke Marwah berapa kali? Satu dihitung satu itu dari Safa ke Marwah. Marwah ke Safa itu 1. Jadi nanti 7 kali. Nanti finishnya di Marwah. Kalau jatuhnya di Sofa berarti salah itunya. Kelebihan atau kurang. Ya. Sunah-sunah sa'i. Ini sa'i dalam keadaan suci. Tapi ada yang tidak suci nggak apa-apa. Menjamah rukun Hajar Aswad sebelum kita menuju ini. Kalau sudah sholat tadi menuju ke Hajar Aswad, tapi kebanyakan sulit kita. Lanjut, kita mulai di startnya mendekati Bukit Sofa kita berdoa, kemudian di puncaknya menghadap kiblat ke arah apa? Ka'bah, kita membaca doa, kemudian baru mulai sa'i. Nanti di lampu hijau kita nanti yang putra bapak-bapak ngiclik. Ya. Ngiclik itu tadi apa? Ramel itu. Lari-lari kecil. Ya, nanti itu insya Allah nanti kemudian nanti setelah sa'i kita diakhiri dengan ini. Nanti di lampu hijau ini kita mulai untuk jalan cepat. Jalan kecil. Jalan kecil ya. Nah, nanti setelah itu kita memendekkan, kita tahallul sudah selesai. Ini ya. Jadi kita itu Ibu sekalian, jadi kita gampang. Insya Allah nanti sebelumnya ada pertanyaan? Kita mulai dari tadi ya, dimulai dari mikotnya di mana tadi? Di Bir Ali atau Dzul Hulaifah ya. Di sana sholat 2 rakaat, keluar masjid, nanti masuk bis, kita niat mikot. Labaika Allahumma umrotan. Terus nanti kalau bisa dilanjutkan supaya kita tidak terkena dam. Itu ya tadi. Itu kita mulai. Setelah dari Bir Ali kita naik kendaraan untuk talbiyah menuju ke hotel. Di hotel nanti naruh koper, kita makan. Nah, kita baru menuju ke Masjidil Haram, sholat menjamak qasar tadi, 2 sholat tadi. Karena kalau bisa kita sholatnya tidak di perjalanan, tapi sholatnya di Mekah karena dikalikan 100.000 kali. Maka pilihnya kita sholatnya kalau bisa jangan di jalan ya. Jangan antara Madinah sama di Mekah. Kalau bisa kita di Masjidil Haram aja. Kita mengambil sunahnya untuk mengkhosor tadi di situ. Nah, kemudian nanti kita mulai baru tawaf. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad keliling 7 kali ya. Doa-doanya dipersiapkan, ini nanti bisa kita nanti praktekkan ya. Doanya nanti insya Allah nanti kita praktekkan setelah jam 12 kita tutup nanti. Itu insya Allah rutunnya itu saja ya Bapak sekalian.
kita mulai ini dari hotel kita menuju ke Hajar Aswad. Hajar Aswad kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masuk sini juga nggak bisa di Jari Ismail. Keliling, nah, di sini di namanya Rukun Yamani, kita Bismillahirrahmanirrahim, kita nggak usah mencium Hajar Aswad. Di sini Hajar Aswad ya, itu biasanya dua paham, ada yang dicium. Kalau pemahaman saya, kalau bisa menyentuh dicium. Kalau kita nggak bisa menyentuh ya hanya isyarat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kalau bisa menyentuh ya bisa dicium. Tapi kebanyakan orang-orang nanti banyak yang mencium. Bismillah, dicium. Seperti kisbah itu. Itu contohnya. Ini nanti di sini nanti doanya ya ini Robbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini baru 1 kali. 7 kali putaran selesai. Kita menuju ke makom Ibrahim. Ini makom Ibrahim. Nah, di belakangnya nanti. Ini ada doa makom Ibrahim, ada doanya. Nah, kita sholat di belakang makom Ibrahim di sini 2 rakaat. Membaca surat apa tadi? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah sholat kita minum air jam-jam. Minum air jam-jam. Setelah selesai, kita nanti menuju ke Bukit Sofa. Bukit Sofa, Marwah, 7 kali. Nah, nanti kita tahlul sudah selesai. Jadi simple. Dan doa-doanya nanti bisa pilih. Ini nanti doanya pendek-pendek kok. Nggak dipilih yang putaran pertama harus ini. Kita itu sebenarnya bisa memilih doa-doa kita. Doa orang tua kita ya nggak apa-apa. Putaran pertama khusus ibu kita. Bapak kita juga bisa, kemudian baca Quran juga bisa, bahkan sambil membaca Quran dengan mushaf juga bisa. Nah, yang penting adalah posisi ini tetap di Ka'bah ya. Ini tetap posisi segaris dengan Ka'bah, tidak boleh kita nengok-nengok begini. Kita kalau bicara batal tidak, kalau sholat batal tidak, batal. Kalau tawaf batal tidak, tidak. Kita kalau saat tawaf itu ibadah yang boleh bicara itu tawaf itu. Ngobrol bisa, tapi jangan ngobrol ya. Nah, pokoknya rada mikir ya boleh. Terus pokoknya jangan tengok-tengok belakang ya. Nah, itu. Malah jangan balik nyari bojone ke belakang. Nggak boleh ya. Itu insya Allah teorinya seperti itu nanti kita praktekkan. Mungkin itu dari saya. Nanti lebih matangnya nanti di prakteknya nanti. Terus habis nanti saya kasih tip untuk bikin proposal. Ya. Mungkin dari saya itu sekian. Kalau ada pertanyaan nanti ke berikutnya ini ada Ustadz Endri juga mau menyampaikan materi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah Bapak Ibu sekalian siap, ya, siap untuk melakukan ibadah kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.